persoalan lapas yang memang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan yang menarik, karena memang di luar lapas terkadang ada seorang yang ditangkap terkait dengan persoalan narkoba, maka salah satu argumen yang paling mudah dia ungkapkan adalah pengendalinya ada di lapas. Itu yang terjadi selama ini. Tetapi kami tetap berkomitmen bahwa untuk jajaran Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari pusat sampai dengan daerah, bahwa sesungguhnya yang namanya narkoba itu haram hukumnya masuk ke dalam lapas dan rutan. Dan siapapun yang terlibat, apakah dia memfasilitasi, apakah dia sebagai komunikator untuk mencoba memasukkan ke dalam lapas, kalau itu dilakukan oleh narapidana, maka pasti akan ada penyidikan lanjutan. Kalau itu namanya pegawai yang memfasilitasi, maka itu pasti akan ada sanksi yang menantinya. Dan saksinya tidak main-main. Kalau memang bisa terbukti apakah dia yang memakai ataukah yang menyelundupkan masuk ke dalamnya, maka itu akan diancam dengan hukuman yang paling berat sampai kepada pemberhentian. Dan ini bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar kalimat, sudah ada bukti. Dan sebanyak yang diberhentikan dari pegawai lapas, pegawai Kementerian Hukum dan HAM apabila ia terlibat dalam proses atau kasus-kasus narkoba. Oke, baik. Kalau kita perhatikan perkembangan kejahatan narkotika atau tindak pidana narkoba yang sering istilah yang kita dengar sehari-hari, ini kan yang namanya lapas atau rutan itu bisa dibilang adalah bukan suatu istilah yang baru kita dengar, tempat beredarnya narkoba. Nah, kalau berdasarkan yang Bapak ketahui selama ini di lapas Sultra, yang lebih dominan dalam menyuplai narkoba, entah itu misalnya adalah melalui orang dalam, katakanlah misalnya dalam tanda kutip misalnya sipil, atau misalnya pihak lain, itu bagaimana Pak? Jadi itu saya tahu bahwa narkoba atau yang namanya siapa yang penyuplai, siapa yang pemakai itu pasti ada dalam lapas. Karena memang penjara itu tempatnya orang-orang yang termasuk kasus-kasus narapidana. Tetapi itu kan dia memakai di luar baru dimasukkan ke dalam lapas. Pada saat dia masuk ke dalam lapas, maka itu tadi bahwa tanggung jawab kita untuk menghentikan dia mengkonsumsi selama di dalam lapas. Nah, kalau selama ini ada pemberitaan bahwa ternyata di dalam lapas masih ada yang sempat mengkonsumsi, maka itulah yang kita akan hadapi. Itulah cara pengenangan kita yang harus kita selalu tingkatkan. Kenapa? Cara-cara serangan dari luar itu juga cukup canggih. Memasukkan ke dalam lapas itu dengan berbagai macam cara. Tetapi karena petugas-petugas juga harus dilatih bahwa kita harus selektif. Pernah ditemukan di dalam kepala ikan bakar, bisa dalam ketupat, bisa dilempar dengan bola kasti apa dan seterusnya, itu sudah pernah. Dan itu sering kita gagalkan karena kita tahu dan kita dapat. Itu sebetulnya yang saya butuh penjelasannya Pak. Modus operandinya sih seperti apa sampai kemudian mereka bisa masuk menyelundupkan ke lapas itu? Nah, sekarang saya sudah mengeluarkan instruksi karena 2 bulan terakhir ini terlalu marak itu tata cara orang ini akan mencari jalan bagaimana supaya masuk. Nah, pada waktu yang ada di dalam ketupat itu alhamdulillah kita gagalkan dan kita temukan orangnya. Langsung saya konferensi pers bersama dengan teman-teman dari Polda. Barang itu kita ambil, kita amankan, serahkan kepada Polda dan orangnya itu sekarang sudah masih di dalam proses penyidikan oleh polisi. Pernah pelemparan melalui bola kasti. Karena saya sudah memberikan instruksi kepada lapas rutan bahwa untuk perluasan penjagaan itu kawasan harus dijaga. Sekarang apalagi malam tidak boleh ada yang melewati pagar pengaman, pagar pembatas itu tanpa diketahui identitasnya, siapa orangnya dan apa tujuannya. Nah, efeknya adalah dia lempar dari tempat kejauhan di luar tembok pengaman, lewat pagar. Nah, ternyata pada saat dilempar tidak bisa sampai masuk ke dalam blok. Berada di atas atap kembali jatuh ke gang. Nah, itu didapat. Nah, sekarang itu gagal. Nah, kemudian yang ini kadang ada pemberitaan. Kalau ada pemberitaan bahwa memang disinyalir ada warga binaan yang sebagai pengendali di dalam, kami akan turun dengan BNN. Kami turun dengan
dari Polri untuk melakukan klarifikasi bahkan penggeledahan. Ini kemarin saya dengan BNN melakukan penggeledahan di Rutan Unaha. Minggu lalu kami melakukan penggeledahan di Lapas Kendari. Ini bekerjasama dengan, kenapa? Karena memang penanganan narkoba sekali lagi kami dengan BNN sudah menjalin kerjasama. Ada MOU. Bahkan dengan Polda Sultra kami sudah menjalin. Artinya kadang kami turun harus melakukan sidak bersama dengan BNN dan juga bersama dengan Polda. Nah, itu kenapa? Karena kita menangani narkoba atau untuk membentengi lapas rutan ini memang kita harus bersinergi. Bahkan kami rapat koordinasi dengan BNN. Saya sarankan tidak cukup dengan BNN, polisi dan kami dari lapas. Semua elemen. Sekarang saya sampai mana loh? Kira-kira ini sampai di Kendari ini kira-kira lewat mana? Nah, saya minta supaya nanti saya sampai ke kepala BNN kayaknya perlu kita hadirkan dari teman-teman dari perhubungan. Kan ada perhubungan laut, ada perhubungan darat, ada perhubungan udara. Kira-kira lewat Kendari ini masuk dari mana? Persoalannya kalau sudah di Kendari ini membuming di Kendari, maka itu pasti yang paling banyak nanti tersebut adalah lapas. Sementara kita tidak tahu bahwa ternyata itu kan tidak mungkin tiba di Kendari kalau tidak ada pintu yang dilewati. Ya. Kalau lewat darat pasti harus dicegah di perbatasan. Kalau memang lihat kapal harus dicegah di pelabuhan. Kalau lewat udara pasti harus dicegah di bandara. Supaya betul-betul penanganannya ini kita secara bersama-sama. Ya, jadi konteksnya sebetulnya ada dua, Pak ya. Kita bicara soal orang yang mengedarkan sampai kemudian masuk ke dalam lingkungan lapas. Plus yang kedua adalah terhadap orang-orang yang berada dalam lapas, misalnya narapidana yang ada di lapas. Tapi berdasarkan pemantauan dari Kemenhub dan HAM, di divisi pemasyarakatan dan di Kemenhub dan HAM ini, ada berapa sekarang yang kedapatan dan diproses hukum khusus yang pengedar dari luar? Yang saya mau kaitkan dengan yang memang yang masih aktual ini. 2 bulan terakhir. Ada yang ditangkap di Haiba, tangkap di Rambutan, itu 1 kilo. Pada saat ditangkap itu, katanya itu adalah pengendali dalam lapas. Kami turun dengan Kapolres, koordinasi dengan Kasat Narkoba Polres, ternyata itu tidak ada dalam lapas. Nama itu. Nah, kemudian ada yang ditangkap lagi baru-baru 33 gram itu, katanya dapat, ternyata tidak ada. Nah, yang disebutkan 4 kasus itu cuma 1, tapi itu bukan narkoba, itu adalah HP. Nah, kenapa? Karena kami memang artinya bagi Kementerian Hukum dan HAM tidak ada perlindungan sama sekali terhadap siapa yang menyelundupkan masuk ke dalam lapas. Dan itu kami akan lakukan kerjasama dengan Polda, dengan BNN. Kalau ternyata narapidana itu memang ada bukti bahwa dia pelakunya, maka kita akan serahkan untuk diperpanjang dan disidik kembali. Kalau itu namanya pegawai, maka itu tadi saya katakan harus diprosesnya, dan sudah ada penegasan baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari Kementerian bahwa kalau yang namanya kasus narkoba tidak perlu terlalu panjang proses pemeriksaannya, tapi langsung diusulkan untuk pemberhentian. Baik Pak, ini karena kita bicara soal lapas, maka rasanya kurang lengkap, kurang afdol kalau kita tidak berbicara langsung, mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Lapas kelas 2A Kendari, Bapak Dr. Andus Abdul Samad Dama, MSI, via Zoom. Assalamualaikum, Pak Samad. Ya, baik Pak. Jadi kesempatan sore ini, perspektifkan kita bicara soal bagaimana memutus peredaran gelap narkoba di lapas. Sebetulnya apa yang terjadi Pak di lapas kelas 2 Kendari soal narkoba ini? Tolong ulangi pertanyaannya. Jadi sore ini kan kita mengangkat tema soal memutus peredaran narkoba di lapas. Nah, saya ingin konfirmasi, sebetulnya apa yang terjadi dengan lapas kelas 2A Kendari soal narkoba ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terdengar bahwa sekarang marak peredaran narkoba di lapas kelas 2 Kendari. Nah, ini bukan baru sekarang saja, itu sejak dulu sudah sering kita terdengar bahwa ada
jaringan pengedar narkoba di lapas kelas 2 Kendari. Seperti yang kami alami sekarang bahwa kebanyakan peredaran itu yang sampai saat ini bahwa di tahun 2020 dari sekian banyaknya yang disinyalir bahwa itu pengendali dari lapas kelas 2 Kendari, namun yang sampai mendapat kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan putusan pengadilan itu hanya ada 2 orang, yang sampai mendapat kekuatan hukum tetap. Artian ketika dilakukan pengembangan, tidak cukup kuat bukti bahwa melibatkan narapidana yang ada di lapas kelas 2 Kendari. Nah, sehingga sekarang ini setiap ada tersangka yang menyebut bahwa itu jaringan lapas Kendari, kami senantiasa bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan pengembangan, menelusuri kebenaran pengakuan tersangka. Apakah benar-benar bahwa melibatkan narapidana di lapas kelas 2A Kendari atau hanya mereka membuat alibi saja. Nah, sehingga kami baik dengan BNN maupun dengan Polda maupun dengan Polres, kami selalu melakukan sinergitas. Ketika ada tersangka mengaku bahwa itu jaringan lapas kelas 2A Kendari, kami terbuka untuk mereka melakukan pengembangan. Saya ingin ada stressing tadi Pak, itu soal berapa jumlah warga binaan di lapas yang tahun 2020 ini terbukti menggunakan atau mungkin mengedarkan narkoba di lingkungan lapas. Di tahun 2020 yang mendapat kekuatan hukum tetap hanya ada 1 orang. Oh, 1 orang, baik. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita perlu, dan juga saya kira publik ini menunggu penjelasan Bapak, seperti apa sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh lapas kelas 2A Kendari terkait dengan upaya mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkungan lapas ini. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan itu memperketat, meningkatkan baik penggeledahan badan maupun penggeledahan barang titipan dari warga binaan. Nah, yang terbukti bahwa di akhir tahun 2020 mulai November sampai Desember, kami telah melakukan 3 kali penggagalan yang berupaya untuk menyelundupkan masuk ke jenis sabu ke dalam lapas. Yang pertama itu melalui makanan di dalam dos, dan alhamdulillah pelakunya sudah diproses. Yang kedua itu mencoba diselundupkan lewat makanan. Hal ini ketupat. Jadi setiap ketupat itu diisi dengan sabu. Dan waktu itu kita dapatkan ada 40 gram. Dan selalu ketika kita mendapatkan barang tersebut, kami selalu menghubungi aparat penegak hukum lain, entah itu BNN maupun Polda. Nah, di Januari kemarin ini, di malam tahun baru, tanggal 30 Desember, itu ada lagi yang mencoba menyelundupkan masuk ke dalam, itu jenis sabu dan pil ekstasi, itu dilemparkan dari luar masuk ke dalam tembok. Dan pelakunya tidak bisa diidentifikasi karena begitu harus melemparkan itu barang sekitar jam 12 malam. Namun karena kesigapan petugas saya yang menjaga pos atas melihat, langsung kami ambil tindakan dan pelakunya itu langsung lari. Di Januari juga kami pernah mendapat lemparan lagi dalam berupa bola tenis. Di dalam bola tenis itu persis bersamaan qamat untuk sholat Jumat, tiba-tiba seng bunyi, dan ternyata petugas saya memeriksa sumber bunyi itu adalah bola kasti yang dilemparkan dari luar tembok lagi, dan diperiksa ternyata di dalam itu sudah dibelah itu bola tenis, dan di dalamnya diisi lagi sabu dengan seberat 20 gram. Ya, kalau dari
penjelasan Bapak ini kan sebetulnya kita kembali kepada modus operandi dari suatu kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika itu kan selalu banyak bentuknya, bermetamorfosa dalam segala macam cara, begitu. Nah, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan misalnya yang ada di Lapas Kelas Kendari, apakah sempat terindikasi misalnya melibatkan orang di dalam lapas? Maksudnya Pak, melibatkan orang karena kami di sini kan ada dua, ada petugas, ada narapidana. Jadi yang dimaksudkan orang di dalam lapas ini yang bisa mana, Pak? Ya Pak, baik. Jadi maksud saya adalah apakah itu juga misalnya melibatkan petugas lapas, terindikasi petugas lapas, ya? Ataukah juga sebetulnya adalah ada kolaborasi, misalnya antara narapidana dengan petugas lapas yang memungkinkan orang luar bisa menyuplai dari luar? Ya, alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini tidak ada petugas lapas yang diindikasikan terlibat di dalam hal baik sebagai pengedar maupun menyelundupkan barang-barang haram tersebut ke dalam lapas. Okay. Kecuali tahun 2018 dan itu sudah diproses dan sudah mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi untuk sementara bisa kita bilang kepada publik, kepada masyarakat bahwa Lapas Kelas 2 Kendari sekarang baik pada narapidana maupun pada petugas lapas untuk sementara aman dari soal peredaran gelap narkoba ya? Ya. Baik. Untuk menggali masalah peredaran gelap narkoba di lapas ini, selain saya sudah berbincang dengan Pak Abdul Samad tadi, juga dari Pak Muslim dari Divisi Masyarakat Al-Konham, sekarang telah hadir juga Ibu Dr. Anda Harmawati MKes APT, Kabid Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNP Sultra. Baik, dari apa yang kita berbincang tadi Bu, saya kira kan sudah mulai tergambar tentang modus operandi, cara orang menyebarkan, ya, memasukkan ke lapas. Tapi berdasarkan pemantauan bidang pencegahan dan pemasyarakat di BNP, apa ada hal yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya mau sampaikan bahwa hal baru itu mungkin tidak ada. Namun itu modus yang tadi. Namun Kementerian Hukum HAM di sini dalam hal ini Kanwil Pak Muslim koordinasinya ditingkatkan sekarang, lebih diperketat koordinasinya. Jadi sudah 2 kali ini BNN bekerja sama dengan Lapas, Unaha, Lapas Kelas 2 kita turun. Jadi bukan sekedar Kementerian Hukum HAM saja yang turun. Kan kalau begitu kan hanya intern dia, tapi ini orang luar. Kami bersama-sama turun melaksanakan rahasia sekaligus deteksi dini, tes urin dilaksanakan di lapas. Nah, kedua-duanya ini kemarin kita dapatkan alhamdulillah semua negatif. Ini kenyataan yang ada ya, saya cerita kenyataan yang ada. Nah, sebelumnya dan sesudahnya kan saya tidak mau ngomong, tapi yang kenyataan yang ada di rahasia ini alhamdulillah semuanya negatif yang didapatkan. Iya, baik. Nah, ini kita bicara soal tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika ini kan sering kalau secara teori ya di kampus orang sering bilang ini adalah kejahatan lintas batas negara, ya ini adalah kejahatan yang sifatnya transnasional, ya karena peredarannya itu seperti kata Muslim tadi bisa lewat darat, lewat udara, lewat perbatasan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu soal bagaimana mengkoordinasikan pencegahan itu, ya agar masuknya narkoba dari luar itu bisa terdeteksi dengan cepat, begitu. Apakah mungkin hanya berkoordinasi dengan pihak Polda misalnya atau pihak yang lain yang terkait atau seperti apa? Saya kira kalau masalah narkoba ini semua koordinasi, karena semua terlibat. Itulah sebabnya muncul instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, yang mana instruksi Presiden ini semua kementerian, lembaga terlibat di dalamnya sampai ke kabupaten kota. Jadi untuk yang namanya koordinasi semua OPD yang ada, bupati wali kota, gubernur, bupati wali kota, semua harus terlibat. Saya baru-baru tadi ini dari BAKD, maaf saya terlambat karena saya berhubungan dengan hibah. Hibah itu untuk apa? Untuk impres ini agar kita bisa betul-betul melakukan, karena masalah narkoba bukan cuma di lapas. Betul. Kita semua ini yang ada juga di instansi vertikal, OPD,
tidak menutup kemungkinan juga ada pengedar di sana, ada pelaku, sehingga itu semua harus dilakukan upaya pencegahan. Ya, dilakukan pencegahan karena memang BNN lah satu-satunya instansi di Indonesia Republik ini yang komplit upayanya. Ada dicegah, yang belum dicegah, yang sudah melaksanakan direhabilitasi, yang rawan diberdayakan, pemberdayaan, apa masyarakat, apa yang rawan itu dikasih pelatihan, dikasih bahan, peralatan supaya dia bisa berdaya, mendapat penghasilan. Kemudian yang memang pengedar direhabilitasi, berantas, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35. Itu Pak anunya kita upayanya. Ada satu bagian yang sebetulnya itu kadangkala orang lupa, yang tidak bisa dipisahkan dari konteks pencegahan itu adalah peran serta masyarakat. Ya, paling tidak dia menjadi informan, memberikan informasi mungkin kepada BNN, mungkin kepada kepolisian, mungkin kepada pihak lapas, ya, tentang ada orang luar yang berupaya mengedarkan atau misalnya menyeludupkan itu ke salah satu tempat misalnya seperti lapas. Nah, bagaimana Ibu dari BNP ini melihat hubungan ini antara masyarakat dengan ya peran serta masyarakat ya dalam upaya mencegah ini? Wah, itulah yang kami bahas sekarang. Yang kami hari Jumat nanti, peran serta masyarakat ada di Undang-Undang Nomor 35, peran serta masyarakat Pak pasal 104, dan itu yang kami angkat nanti yang namanya kelurahan, desa kelurahan bersinar. Itu ada dalam Impres nomor 2. Salah satu aksi khusus di Impres itu adalah kelurahan bersinar. Insya Allah hari Jumat nanti ini di Kota Kendari kami bersama BNNP dan BNK bersama wali kota akan deklarasi dan menjadikan Kota Kendari ini ada 4 kelurahan kita jadikan percontohan kelurahan bersih narkoba. Nah, siapa yang bergerak di situ? Peran serta masyarakat. Jadi setelah kita deklarasikan, bukan sekadar deklarasikan, karena banyak itu deklarasi, ini deklarasi, setelah deklarasi kita latih masyarakat yang ada di kelurahan itu, yang percontohan 4 ini ya, contoh, kita latih, dialah nanti yang berperan serta. Apa yang dilakukan? Melakukan upaya, memberikan informasi ke BNN atau ke Polda atau kemana, itu informasi kalau ada pengedaran, kemudian kalau misalnya belum memberikan sosialisasi tatap muka supaya jangan sampai terjadi. Kalau ada yang yang rawan, daerah rawan, ya apa yang dilakukan? Koordinasi dengan BNN, di sana ada daerah rawan, tempat rawan, ya mungkin di situ perlu lakukan intervensi-intervensi. Ya. Betul sekali Pak. Itu baik. Sangat penting itu Pak, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. Baik, ada pepatah lama bilang begini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, nah ini bagaimana Pak Muslim ini? Kita bicara mencegah narkoba ini. Itulah kalau di lapas itu pencegahan itu selalu kita tingkatkan. Contohnya dulu apalagi dengan pandemi sekarang ini kan kunjungan itu ditiadakan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat keluarga kepada warga binaan yang ada di lapas itu melakukan penitipan barang. Ternyata barang-barang yang akan dititip itu terkadang memang ada barang larangan itu ada di dalam. Nah, sekarang konsekuensinya saya sudah instruksikan kepada teman-teman di lapas rutan, kalau ada yang datang menitipkan barangnya diperiksa, jangan lepaskan orangnya kembali sebelum dipastikan bahwa barangnya bersih. Dan itu sudah ada yang ditangkap. Datang membawa ternyata ada di dalam, ya ditahan dulu orangnya. Kalau dulu tidak, datang bawa pulang. Tidak bisa dilacak. Siapa yang sekarang tidak ada. Makanya saya himbau kepada juga masyarakat ini sekaitan dengan apa yang disampaikan dari BNN, peran masyarakat kita tunjukkan. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat luar, apalagi yang kaitannya hubungan keluarga dengan warga binaan, kalau datang di lapas menitip barang, jangan sampai ada titipan barang-barang terlarang. Kenapa? Karena itu pasti akan diperiksa, akan diacak-acak, dalam ketupat pun bisa kita temukan. Kemudian konsekuensinya yang membawa barang itu tidak akan dikeluarkan dulu dari lapas sebelum dipastikan bahwa barang itu bersih. Kalau ditemukan ternyata ada barangnya, kami akan kirim ke BNN dan kami akan kirim ke Polda untuk diproses. Kenapa? Kami sudah kerjasama dengan BNN. Bukan hanya sekedar MOU sebagai suatu aturan, tetapi kami pun turun akan bareng-bareng untuk selalu melakukan kontrol rahasia di lapas rutan. Dan ini kami sudah lakukan.
Nah, bagi kami di lapas setiap ada barang-barang temuan seperti itu, kami tidak berhak untuk menyimpan. Makanya setelah ditangkap kita panggil BNN, kemudian Polda, untuk mengambil barangnya sekaligus melakukan penyelidikan kepada siapa pemiliknya. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, baik, nanti dilanjutkan lagi. Saya kira pembahasan kita sudah semakin menarik ini. Publik berhak untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan seperti ini, sehingga upaya pencegahan itu betul-betul bisa kita wujudkan. Baik, kalau memperhatikan penjelasan dari narasumber tadi, ada satu hal sebetulnya yang perlu ditegaskan pada kesempatan ini, itu adalah soal bagaimana simultansi atau kerjasama yang baik dari berbagai pihak, ya, untuk mencegah peredaran gelap narkoba ini, termasuk di lapas. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kembali lagi pada Kepala Lapas Kelas 2 Kendari, Pak Abdul Samad. Sudah tergabung? Ya, Pak Samad. Pak Samad? Ya. Apa suara saya kedengaran, Pak? Ya, ada. Pak Samad, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, baik. Penjelasan dari dua narasumber saya di studio soal peredaran gelap narkoba di lapas, ada satu hal yang penting, Pak. Itu kita bicara soal kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya peredaran itu, baik itu membawa masuk dari luar maupun yang terjadi di dalam lapas, yang bisa saja melibatkan narapidana misalnya, ataukah misalnya melibatkan pihak lain. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kepada Bapak, bagaimana sebetulnya upaya yang sudah dilakukan Lapas Kelas 2 Kendari dalam mengorganisir atau membuat kerjasama ini sehingga hal-hal itu, mengenai peredaran gelap narkoba itu bisa dicegah di lapas. Ya, terima kasih. Yang pertama dulu adalah internal kami sendiri di lapas. Setiap apel saya selalu menekankan kepada petugas saya bahwa kita harus komitmen bersama dan semangat integritas bahwa kita harus tidak boleh mencederai kita punya institusi. Dalam hal ini terlibat di dalam baik sebagai pengedar, bahkan apalagi menjadi pemakai dan atau memfasilitasi masuknya barang haram tersebut di dalam lapas. Sehingga saya sudah menyampaikan ketika itu terjadi, kita punya pimpinan tidak akan diam, pasti mengambil tindakan tegas. Dan itu sudah ada bukti pada tahun 2018 ketika salah satu pegawai saya yang memang betul-betul terlibat itu sudah mendapat sanksi, diberikan sanksi pidana. Nah, untuk kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini aparat penegak hukum lain, setiap ada penggagalan dalam hal ini, barang itu kami temukan atau gagalkan masuk ke dalam, itu kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum lain, entah itu BNN maupun pihak kepolisian, dalam artian bahwa perlu dari APH lain untuk melakukan penelusuran, pengembangan apakah ada indikasi keterlibatan pegawai atau bagaimana. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 4 penggagalan besar yang dilakukan oleh petugas saya itu tidak ada indikasi yang mengarah ke terlibatan petugas. Peran serta yang kami harapkan juga dari masyarakat bahwa ketika mereka berkunjung atau menitipkan makanan untuk keluarganya, diusahakanlah, bantulah kami untuk tidak menyelipkan barang-barang tersebut. Karena sejeli apapun, kami juga manusia biasa, mungkin ada batas keterbatasan kami untuk melakukan penelitian barang. Secara logika, sabuk itu tidak mungkin ada di dalam ketupat, karena ketupat itu barang dimasak dan dalam keadaan utuh, tidak ada bekas belahan. Tapi faktanya sabuk itu ada di dalam. Nah ini kalau secara akal saya tidak mungkinlah barang itu ada di dalam. Tapi faktanya kami menemukan itu barang ada di dalam. Sehingga peserta masyarakat juga kami sangat harapkan. Karena kalau masyarakat juga menahan diri atau keluarga warga binaan tidak
tidak berupaya mencari jalan untuk menyelundupkan, saya kira tidak terlalu lah pekerjaan kami tidak akan terlalu seberat apa yang kami lakukan sekarang ini. Baik Pak, ini terkait dengan peran serta masyarakat, gitu. Kalau kita bicara soal narapidana itu kan ada pengunjungnya, ada keluarganya atau sahabat atau kerabatnya yang datang berkunjung ke lapas. Nah, kaitannya dan peran serta masyarakat itu, apa yang sudah dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Kendari terkait dengan bagaimana mendorong peran serta masyarakat, misalnya kepada pengunjung itu, agar mampu mencegah terjadinya pergerakan narkotika di lapas? Ya, yang kami lakukan sekarang ini kan sebatas memberikan pemahaman. Yang kedua juga kami melakukan tindakan seperti memberikan shock terapi buat himbauan kepada mereka bahwa tolong jangan sampai menyelundupkan. Dan itu kami sudah lakukan. Kami lakukan setiap menitipkan makanan, kami selalu masyarakat atau keluarga narapidana itu kami selalu suruh menunggu dulu sampai barang itu selesai diperiksa. Dalam artian setidak-tidaknya ada rasa ketakutan di dalam diri mereka, jangan sampai saya memasukkan barang itu diperiksa saya masih ada, saya ditangkap. Dan itulah beberapa kali yang terjadi, seperti waktu penggagalan kami yang dimasukkan di dos makanan, karena makanan itu diperiksa, keluarganya itu, pengantarnya itu masih ada, ya begitu didapatkan kan kami langsung menahan orang tersebut dan menghubungi aparat penegak hukum lain. Begitu juga waktu penggagalan di Petupat, kami suruh dulu keluarganya menunggu sampai barang itu selesai diperiksa. Nah, sehingga itu akan memberi shock terapi buat keluarga narapidana yang mengantar makan. Nah, termasuk di penghuni di dalam narapidana, kami selalu menghimbau cukuplah kalian yang terlibat, jangan melibatkan keluarga kalian. Dalam artian yang mengantar makanan itu pasti keluarga mereka. Nah, berarti kalau mereka yang berupaya untuk menghubungi menyelundupkan itu berarti kan mereka yang melibatkan keluarganya sendiri. Sehingga kami selalu juga menghimbau kepada warga binaan kami, narapidana kami, cukuplah kalian yang menderita karena ini, jangan lagi melibatkan keluarga kalian. Sementara itu. Ya, baik. Saya ke Ibu Bermawatis dari BNNP. Sebetulnya seberapa besar peluang orang luar itu mengedarkan atau menyelundupkan narkoba ke pihak lapas berdasarkan data yang dipunya oleh BNN? Sebenarnya kami sudah ada data, tapi itu juga datanya dari lapas dan Kementerian Hukum HAM. Data terakhir ini 2021 kami buat data itu. Jadi kalau melihat bahwa seberapa besar, BNN sebenarnya tidak terlalu tahu itu sebesar besar. Namun BNN hanya bisa melakukan upaya. Upaya apa? Saya kira mudah-mudahan ditingkatkan terus koordinasinya, dan ada program yang BNN mau luncurkan ini, mudah-mudahan lapas-lapas terima, yaitu lapas bersih narkoba. Jadi kalau memang misalnya Lapas Kelas 2 Kendari ini bisa kita jadikan contoh yang di Sulawesi Tenggara, ya oke. Pertama kita harus buat di sana ada pokjanya, kemudian ada penggiatnya atau satgasnya, dialah nanti yang menyampaikan sosialisasi di situ. Karena tapi sebelumnya harus dilatih dulu ini orangnya ini dari petugas lapas ini, supaya dia sudah paham bahaya narkoba, bagaimana itu narkoba dari segi ekonomi, sosialnya dan sebagainya, dampak, sehingga dialah menyambung kepada warga di sana. Jadi tidak mungkin BNN setiap saat ke sana. Jadi relawan inilah nanti satgas atau relawan atau penggiatnya yang melakukan hal upaya-upaya ini. Memang sudah ada program itu yang kami siapkan. Tinggal mau mungkin memperkuat lagi, mengoptimalkan. Baik. Jadi tidak mungkin BNN bisa berjalan sendiri, Pak. Tidak mungkin. Butuh dukungan dari Kabin Hukum dan HAM, lapas, masyarakat dan sebagainya. Ini bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau yang sudah cepat terdeteksi itu yang sudah di lapas. Tetapi kalau melihat bahwa seberapa besar masyarakat ini, itu pasti lebih tinggi. Dan saya yakini bahwa lebih banyak yang ada di luar daripada yang sudah ada di dalam lapas sekarang. Buktinya apa?
dari 5 tahun ini perkembangan narkoba, kasus-kasus narkoba sampai lapas itu penuh. Sekarang untuk Sulawesi Tenggara sudah kurang lebih 900 itu yang sudah pasti. Tapi kalau dibilang animo masyarakat di luar pasti masih banyak. Makanya program dari BNN ini ada 3 tadi, pencegahan, peningkatan, dan rehabilitasi. Itu kami sudah kerjasama. Nah, tahun 2013 itu yang namanya kan kerjasama dengan BNN untuk melakukan program rehabilitasi. Dan itu betul itu sukses. Sekarang tahun ini untuk jajaran lapas Sesultra, itu tadinya itu 200, sekarang dipotong karena dialihkan ke COVID itu tinggal 100. 60 di lapas, kemudian 10 di lapas perempuan, 20 di lapas Bau-Bau. 3 tempat ini untuk kita melakukan rehabilitasi. Tetapi rehabilitasinya sekarang ini tidak sama dulu waktu BNN yang mendanai karena betul-betul nilai edukasinya tinggi. Sekarang dana rehabilitasi untuk warga binaan di lapas rutan itu di BNN sudah tidak ada. Tinggal ada di lapas, tapi itu pun sedikit Nanti dulu Pak, jumlahnya. ini perlu diklarifikasi. Jadi dana rehabilitasi ini Ya. pada awalnya ada di BNN. Ada di BNN. Kemudian sekarang sudah Sekarang di tidak lapas. ada di BNN, sekarang di lapas. Di lapas. Nah, BNN sudah tidak punya anggaran lagi. sudah tidak punya anggaran. Oke. Untuk melakukan upaya. Oke, kalau begitu berarti bagaimana koordinasi antara BNN dengan pihak lapas Kabin Hukum HAM soal itu tadi, soal anggaran ini Iya. untuk memaksimalkan rehabilitasi ini? Kami yang punya anggaran sekarang, tetapi proses program rehabilitasi itu kan BNN yang punya keahlian, tenaga ada di sana. Makanya sekarang ada dananya di lapas rutan, tetapi yang kami akan kerjasama itu termasuk konselornya dengan apa itu ada di BNN. Itu pun sangat minim. Tetapi karena ini tidak boleh kita melalui bahwa karena tidak ada anggaran, tidak kita akan berhenti melakukan pembinaan upaya terhadap pencegahan di lapas rutan. Jadi kami dengan BNN sejak dulu. Nah, saya sauti dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pencegahan bahwa ada program BNN untuk bersinar. Kami sudah koordinasi dan mungkin rencana tanggal 18 nanti di Kolaka saya akan hadirkan seluruh Kalapas Karutan Sesultra dalam konteks, dan itu akan tampil sebagai narasumber Kepala BNN, Polda, BIN, kemudian ada dari pusat. Nah, apa yang disampaikan Ibu, memang kami punya juga program untuk melakukan satu deklarasi hanya kalau bersinar, karena hampir semua orang sudah bersinar, maka ternyata kami juga akan mengajukan kepada BNN supaya ada. Kalau yang kami cita-citakan itu rencana adalah pasti sehati. Nah, tapi ini sama dengan isi apa tadi itu untuk mensterilkan lapas dan rutan itu dari peredaran narkoba. Nah, kenapa kami tidak jangan kepada bersinar? Karena itu di lapas itu sudah ada yang melakukan di tempat lain. Tetapi ini kan tetap akan merupakan satu program sinergi. Kalaupun kalimatnya atau istilahnya berbeda, tetapi isinya itu pasti sama. Saya kira itu. Baik, ini mengingat waktu kita sudah semakin dekat untuk berakhir, saya ingin ada closing statement, pernyataan penutup. Saya mulai dari Pak Muslim soal bagaimana memutus peredaran gelap narkoba di lapas. Ya, jadi gini, kami di lapas sekalipun sudah selalu menjadi sasaran tembak, tapi tidak apa-apa. Yang penting kami tidak akan menyerah. Cuma kami juga himbau kepada teman apa yang disampaikan oleh dari BNN ini, mari kita melibatkan seluruh elemen dalam mata rantai peredaran gelap. Karena kalau tidak kita melibatkan seluruh elemen ini pasti sulit. Tidak cukup kami hanya dengan BNN. Yang kedua, kalau saya berapologi, tidak mungkin sampai bisa masuk di lapas kalau tidak ada di Sultra dulu atau di Kendari dulu. Makanya untuk membentengi dalam sampai di Sultra dan Kendari harus keterlibatan seluruh unsur. Baik, bukan hanya kami. Baik, Ibu Hermawati. Kalau dari kami BNP, dengan adanya 3 regulasi, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, kemudian ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN, kemudian adanya Perda, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, itu sudah cukup untuk melakukan war on drug, artinya perang terhadap narkoba. Perang di sini bukan berarti angkat senjata, tetapi perang mencegah, memberdayakan masyarakat, apalagi rehabilitasi, dan kalau memang pengedar, lakukan upaya yang sesuai dengan aturan yang ada. Baik, jadi perang terhadap narkoba adalah membutuhkan kerjasama berbagai pihak,
pencegahannya harus maksimal, Ya. dan juga tentu saja kita bicara soal rehabilitasinya. Rehabilitasi. Baik, tuntas sudah dialog kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hariman Satria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.